Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan informasi yang terkait dengan honorer yang lulus P3K merasa terancam oleh karena pemerintah daerah memiliki permasalahan. Apakah permasalahan itu? Silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 terancam. Pasalnya banyak pemerintah daerah kehabisan anggaran sehingga kesulitan untuk memperpanjang kontrak kerja P3K 2021. Nah, rekan-rekan sekalian, ini yang menjadi permasalahan selama ini oleh karena memang masa kontrak P3K ini itu memiliki masa kerja paling rendah 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan untuk kelanjutannya itu merupakan kewenangan dari masing-masing pemerintah daerah apakah masa kontraknya bisa diperpanjang atau tidak. Jadi ini mungkin salah satu kelemahan dari adanya sistem dari aparatur sipil negara ini sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana aparatur sipil negara itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan P3K. Selain itu rekan-rekan sekalian, selain masa kerja atau masa kontrak yang ada bagi P3K, honorer yang lulus P3K juga itu sudah dipastikan tidak dapat mendaftar sebagai atau ikut serta dalam seleksi penerimaan pegawai negeri sipil. Jadi apabila rekan-rekan sekalian sudah terangkat dan diangkat menjadi P3K, maka tertutup peluang untuk rekan-rekan sekalian untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau mengikuti seleksi pegawai negeri sipil. Nah, rekan-rekan sekalian, hambatannya saat ini pemerintah daerah masih kebingungan di dalam hal membayarkan tunjangan dan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini, sehingga hal ini berdampak pada usulan-usulan formasi pada saat akan diadakannya seleksi P3K. Banyak daerah yang tidak mengusulkan formasi P3K, bahkan ada yang mengusulkan akan tetapi hanya dalam jumlah dan posisi yang sangat sedikit. Rekan-rekan sekalian, diketahui cukup banyak P3K tahun 2021 tahap 1 dan 2 yang hanya dikontrak 1 tahun. Yang dikontrak 5 tahun pun Pemdanya kebingungan memenuhi gaji P3K para tenaga honorer yang telah lulus P3K ini, khususnya kategori tenaga guru. Nah, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan pemerintah bisa mengevaluasi terkait dengan kebijakan ini, artinya kebijakan pembayaran gaji dan masa kontrak dari P3K ini. Pengurus Pusat Tenaga Honorer Guru yang lulus passing grade P3K, Vulkan Gafiri, mengungkapkan informasi tersebut bukan hanya isapan jempol belaka. Mereka sudah mendapatkan informasi serupa saat beraudiensi dengan salah satu pemerintah daerah, yakni pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan. Ia menyebutkan bahwa pihaknya sudah mendengar langsung dari Pak Sekda yang khawatir terkait dengan dana alokasi umum untuk gaji P3K tidak akan ditransfer untuk tahun-tahun ke depannya. Nah, rekan-rekan sekalian, pernyataan Sekda tersebut berkaca dari pengalaman formasi P3K tahun 2021 tahap 1 dan 2. Ternyata setelah diberikan SK P3K hanya ditransfer 1 tahun saja lewat dana alokasi umum 2022. Nah, itulah sebabnya pemerintah daerah nampaknya merasa kesulitan untuk mengakomodasi semua
tenaga honorer khususnya kategori guru lulus P3K 2021 yang tidak ada formasinya di P3K tahun 2022. Kondisi tersebut rekan-rekan sekalian memang tidak hanya terjadi di Kabupaten Lampung Selatan saja, akan tetapi juga terjadi di daerah-daerah lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, anjloknya pengusulan formasi P3K 2022 diperkirakan berlanjut di P3K 2023 karena kekhawatiran tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, memang pemerintah daerah masih terus berhati-hati di dalam mengusulkan formasi P3K oleh karena khawatir akan pembayaran gaji dan tunjangan P3K ini yang sepenuhnya memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan kekhawatiran pemerintah daerah dan ini merupakan ancaman bagi, bisa dikatakan ancaman bagi rekan-rekan tenaga honorer khususnya P3K oleh karena pemerintah daerah sendiri merasa khawatir di dalam pembayaran tunjangan dan gaji P3K ini. Semoga saja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam hal ini sebagai leading sektor di dalam penataan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer dapat mengambil suatu keputusan yang betul-betul bisa membawa kebaikan kepada kita semua. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.